Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunur N. Putra dengan NIM 603001211030 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi biologi molekuler. Sebelum itu perlu diketahui bahwa biologi molekuler ini merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan organisme jasad hidup yang ditinjau dari struktur dan regulasi molekuler unsur atau komponen penyusunnya. Materi pertama yaitu mengenai konsep evolusi makhluk hidup dan pengelompokan jasad. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan juga seleksi. Yang pertama yaitu mengenai evolusi fungi. Evolusi fungi merupakan organisme eukariotik yang dapat ditemukan di berbagai habitat. Fungi ini mulai berevolusi sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu ketika organisme eukariotik pertama muncul. Contohnya yaitu kemampuan untuk mengurangi senyawa organik, bersimbiosis, dan produksi senyawa biologi. Yang kedua yaitu mengenai evolusi tumbuhan yang terjadi dikarenakan adanya seleksi alam. Contohnya perkembangan fotosintesis, evolusi biji maupun penyebaran biji. Yang ketiga yaitu mengenai evolusi hewan. Evolusi hewan merupakan proses perubahan genetik secara bertahap pada spesies hewan dari generasi ke generasi selama ribuan atau jutaan tahun. Contohnya perkembangan burung dari reptil, perubahan ikan laut menjadi hewan darat seperti mamalia. Yang keempat yaitu evolusi Cronista, merupakan kelompok besar organisme eukariota yang termasuk ke dalam domain eukariota. Contohnya seperti Alveolata, Stiamenophylla, dan Haptophyta. Yang kelima yaitu mengenai evolusi bakteri. Evolusi bakteri ini mempengaruhi hubungan simbiotik dengan organisme lain. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup di akar tanaman dapat berhubungan simbiotik dengan tanaman tersebut dan membantu mengambil nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Yang keenam yaitu mengenai evolusi protozoa. Contohnya itu evolusi dari Euglena yang dapat dijelaskan dengan konsep seleksi alam. Yang ketujuh yaitu evolusi Archaebacteria yang dapat diyakini merupakan bentuk kehidupan paling awal di bumi, fosil yang berusia lebih dari 3,5 tahun, berevolusi dari nenek moyang yang sama dengan bakteri tetapi menyimpan di awal sejarah kehidupan di bumi. Yang terakhir yaitu mengenai evolusi hewan. Tahapan dari evolusi hewan ini ada evolusi awal, evolusi intermediate, kemampuan bereplikasi, dan adaptasi dan penyebaran. Berdasarkan sejarah, Linnaeus pada tahun 1735 itu membagi menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan juga Animalia. Pada masa Haeckel di tahun 1866 membagi menjadi tiga kingdom, yaitu ada Protista, Plantae, dan juga Animalia. Pada masa Caton di tahun 1937 membagi menjadi dua super kingdom, yaitu Prokariota dan juga Eukariota. Sedangkan pada masa Copeland di tahun 1938 membagi menjadi empat kingdom, yaitu ada Monera, Protista, kingdom Plantae, dan juga Animalia. Di masa Wittig di tahun 1969 kingdom terbagi menjadi 5, yaitu ada kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Sedangkan pada masa Wose di tahun 1990 itu membagi menjadi 3 domain, yaitu Bacteria, Archaea, dan juga Eukarya. Dan pada masa Collier-Smith pada tahun 1998 itu terbagi menjadi 6 kingdom, yaitu kingdom Bacteria, Protozoa, Cronista, Fungi,
Plantae, dan juga Animalia. Dan berakhir di masa Ruggiero di tahun 2015 terbagi menjadi 7 kingdom, yaitu ada kingdom Bacteria, Archaebacteria, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan berakhir di kingdom Animalia. Untuk jasad hidup ini merupakan sekelompok jasad yang pada kondisi tertentu akan menunjukkan tanda-tanda atau gejala kehidupan seperti tumbuh dan berkembang, bereproduksi atau berinteraksi antar jasad, dan memperbanyak diri dan melakukan metabolisme. Untuk klasifikasi jasad hidup ini berdasarkan penyusunnya terbagi menjadi dua, ada jasad hidup seluler dan jasad hidup non-seluler. Untuk jasad hidup seluler itu meliputi jamur, tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri, sedangkan jasad hidup non-seluler itu adalah virus, contohnya virus. Pengklasifikasian jasad hidup berdasarkan kriteria terbagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan jumlah sel, jenis sel, dan yang ketiga cara mendapatkan makanan. Untuk jumlah sel terbagi menjadi 2, ada uniseluler dan multiseluler. Contoh dari uniseluler yaitu bakteri dan protista, sedangkan multiseluler contohnya tumbuhan dan juga hewan. Dan yang kedua yaitu dari jenis sel terbagi menjadi 2, ada prokariotik dan juga eukariotik. Prokariotik contohnya pada bakteri, eukariotik contohnya pada protista, hewan, dan juga tumbuhan. Sedangkan berdasarkan cara mendapatkan makanan terbagi menjadi 2, ada secara autotrof dan juga heterotrof. Autotrof itu contohnya pada tumbuhan, dan heterotrof contohnya pada hewan dan juga manusia. Selanjutnya yaitu mengenai struktur DNA. Sebelum itu perlu diketahui bahwa struktur DNA ini terdiri dari 3 susunan. Yang pertama ada fosfat, gula deoksaribosa, dan juga basa nitrogen. Untuk basa nitrogen itu sendiri terbagi menjadi 2, ada basa purin dan basa pirimidin. Nah, untuk setiap nukleotida itu terdiri dari 1 gugus fosfat, 2 gula deoksaribosa, 5 karbon atom pentosa, dan juga 3 basa. Mengenai ikatan yang menyusun struktur DNA itu ada 2 ikatan, ada ikatan kovalen dan juga ikatan hidrogen. Ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang mengikat basa nitrogen dan juga gula, sedangkan ikatan hidrogen itu merupakan penghubung purin dan juga pirimidin. Kemudian ada struktur dari protein. Perlu diketahui bahwa protein ini merupakan biomolekul besar atau makromolekul yang terdiri dari 1 atau lebih rantai panjang yang terdiri dari asam amino. Kemudian struktur dari protein itu dimulai dari proses transkripsi, kemudian menghasilkan mRNA, kemudian masuk ke proses translasi sehingga menghasilkan protein. Untuk fungsi protein sendiri yaitu yang pertama mampu mengangkut molekul lain, yang kedua menyimpan molekul lain, yang ketiga sebagai pelindung kekebalan tubuh, yang keempat sebagai pengirim impuls saraf, dan yang kelima itu mengontrol pertumbuhan. Untuk struktur protein itu ada 4. Yang pertama ada struktur primer, yang kedua struktur sekunder, 3 struktur kuartener, dan yang keempat yaitu struktur tersier. Untuk pengelompokan protein itu jika dilihat dari berdasarkan komposisi kimianya maka terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada protein sederhana dan protein konjugasi. Sedangkan untuk pengelompokan berdasarkan bentuk maka terbagi menjadi 2. Ada protein serat dan protein bujur telur. Untuk protein serat terbagi menjadi 2 yaitu ada kolagen dan juga keratin. Sedangkan untuk evolusi molekuler merupakan proses evolusi yang terjadi pada skala DNA, RNA, dan protein. Muncul
Protein ini, evolusi molekuler ini muncul di bidang ilmu pengetahuan pada tahun 1960-an ketika peneliti di bidang biologi molekuler. Selanjutnya yaitu materi mengenai organisasi genom prokariotik. Perlu diketahui pengertiannya bahwa genom ini merupakan keseluruhan informasi genetik yang dimiliki suatu sel atau organisme, khususnya keseluruhan asam nukleat yang memuat informasi genetik. Sedangkan pengertian plasmid itu sendiri merupakan molekul DNA kecil yang berbentuk sirkular yang terletak di dalam sitoplasma sel bakteri. Sedangkan nukleoid itu merupakan tempat materi genetik pada prokariotik. Untuk pengertian supercoiling ini berasal dari kata super yang artinya luar biasa, dan coiling ini artinya penggulungan. Jadi supercoiling ini merupakan proses penggulungan ulang DNA atau RNA yang kemudian membentuk struktur berliku atau yang kaku. Nah, untuk bentuk awal dari proses genom prokariotik yaitu berbentuk sirkular, sedangkan bentuk akhirnya nanti itu berupa nukleoid. Untuk karakteristik genom prokariotik, contoh genom prokariotik itu adalah bakteri. Untuk ukuran genom lebih kecil dan gennya lebih sedikit dibandingkan eukariotik. Yang ketiga itu bakteri memiliki genom yang berukuran 1-6 juta pasangan basa dan mengandung 1.500 sampai 7.500 gen. Kemudian jenis-jenis supercoiling itu ada dua, ada supercoiling positif dan supercoiling negatif. Supercoiling positif ini terjadi jika DNA topoisomerase 1 bekerja pada satu untai DNA. Sedangkan supercoiling negatif terjadi ketika DNA topoisomerase 2 bekerja pada 2 untai DNA. Untuk mekanisme supercoiling prokariotik, yang pertama itu kromosom akan berbentuk sirkular yang belum mengalami pelipatan kromosom. Kemudian kromosom tersebut akan terlipat sekitar 40 sampai 50 loop. Setelah itu kromosom akan terlipat lagi menjadi bentuk kumparan atau berupa karangan bunga yang bentuknya menjadi lebih padat yang berukuran sekitar 2 mikron. Komponen dalam pengikatnya itu pengikat DNA-nya yaitu ada protein histon yang merupakan penghubung untai ganda yang terletak di dalam nukleoid. Selanjutnya yaitu mengenai organisasi genom eukariotik. Untuk bentuk awal dari proses genom eukariotik ini berbentuk untai DNA atau double helix, dan bentuk akhirnya nanti akan berbentuk kromosom. Untuk struktur genom eukariotik yaitu ada kromatid dan juga sentromer. Kromatid ini merupakan salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom, sedangkan sentromer ini merupakan yang melekat pada bagian primer. Kemudian untuk mekanisme supercoiling eukariotik, yang pertama yaitu double helix DNA atau DNA akan berinteraksi dengan protein histon dan akan menjadi memadat, berbentuk padat menjadi bentuk nukleosom atau merupakan interaksi antara DNA dan juga protein. Kemudian akan memadat menjadi kromatin dan menjadi kromosom. Pada proses nukleosom ini terjadi satu kali lilitan yang menghasilkan 8 pengikatan histon. Dalam artian satu kali lilitan ada sekitar 140 pasang basa yang berpasangan. Khusus untuk histon atau H1 ini berfungsi sebagai penjaga agar ikatan tidak lepas dan mengikat tali yang sudah terlilit. Pada proses nukleosom dengan bantuan protein histon akan bermuatan positif, sedangkan DNA yang bermuatan negatif, sehingga terjadi tarik-menarik antara DNA dan juga protein.
perlu dicatat bahwa histon oktomer ini merupakan 8 untuk pengikatan histon. Yang terakhir yaitu mengenai materi dogma sentral. Dogma sentral ini merupakan konsep dasar dalam biologi molekuler yang menjelaskan arus informasi genetik dari DNA ke protein melalui 2 tahap utama, yaitu transkripsi dan juga translasi. Dogma sentral ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahapan metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Ada 3 tahap utama aliran informasi genetik. Yang pertama replikasi. Replikasi ini merupakan informasi DNA satu molekul DNA ke molekul DNA lainnya. Kemudian ada replikasi DNA ke RNA, dan yang ketiga itu translasi yang diinformasikan dari RNA ke protein.